Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah wa syukurilah pada siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan sebuah kewajiban, yaitu untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa, jika datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, setan-setan pun dibelenggu. Maksud dari hadis ini adalah jamaah sekalian, ketika datang bulan Ramadan, seluruh masjid yang ada di dunia ini begitu ramai. Banyak jamaah masyarakat berbondong-bondong menuju masjid. Tidak sedikit masjid yang mendirikan tenda
Bahkan sholat tarawihnya sampai di jalan ditutup setengah. Luar biasa manusia menghadiri masjid ketika datang bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah istiqomah dan terus istiqomah setelah Ramadan nanti. Dan tidak sedikit saudara-saudara kita mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa di bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan pada bulan Ramadan ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada hamba-hambanya untuk beramal. Begitu ringan kaki kita melangkahkan ke masjid di bulan Ramadan ini. Begitu ringannya, begitu mudahnya lisan kita mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Begitu kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bahagia, kita senang sekali jamaah sekalian melihat saudara kita memakmurkan masjid Allah. Masya Allah, kita bahagia, kita senang sekali. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tetapkan istiqomah kepada saudara-saudara kita tersebut untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, setan merasa terbelenggu, begitu susah menggoda anak cucu Adam. Karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua untuk beramal, sehingga setan merasa terbelenggu, begitu susah menggoda orang-orang beriman kepada Allah di bulan Ramadan ini jamaah sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita tergolong manusia yang celaka. Kisah ini sudah hafal kita semua. Dalam riwayat Ibnu Hibban meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairisi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar jamaah sekalian. Ketika naik ke atas mimbar, tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian naik tangga yang kedua, kemudian beliau mengucapkan amin. Kemudian tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami menyaksikan dan mendengar ketika engkau naik ke atas mimbar, tangga yang pertama engkau mengucapkan amin, tangga yang kedua engkau mengucapkan amin, tangga yang ketiga engkau mengucapkan amin. Apa yang terjadi wahai Rasulullah SAW sehingga engkau mengucapkan amin 3 kali ketika naik ke atas mimbar? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya ketika saya naik ke atas mimbar, tangga yang pertama datang malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Celaka manusia ketika datang bulan Ramadan, akan tetapi tidak menjadikan dia diampuni segala dosa-dosanya. Maka saya katakan amin. Kemudian tangga yang kedua, celaka yang namanya manusia ketika memiliki orang tuanya masih hidup di dunia, akan tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Maka saya katakan amin. Yang ketiga, ketika tangga yang ketiga datang malaikat Jibril berdoa kepada Allah, celaka manusia ketika namaku disebut tidak bersolawat. Maka saya katakan amin. Jamaah sekalian, bayangkan malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Ini doa yang ajib, ini pasti celaka, dipastikan celaka ketiga golongan manusia ini. Yang pertama jamaah sekalian, jangan sampai kita tergolong manusia yang celaka. Tibanya bulan Ramadan, akan tetapi tidak menjadikan kita diampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu bulan Ramadan
Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaih. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa bulan Ramadan imanan karena iman wa ihtisaban mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah sekalian, kita semua yang hadir di sini banyak dosa kita, terutama dosa yang sering kita lakukan setiap hari, meremeh-remehkan waktu sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, sholat isya menjelang subuh, sholat subuh kesiangan. Coba kita bandingkan dengan kehidupan dunia. Ketika Bapak Bupati mengundang kita ke kantor, wahai saudaraku, wahai si fulan, tolong jam 1 ke kantor bertemu dengan saya, kata Pak Bupati. Mungkinkah kita datang jam 3? Mustahil. Kita jam 10 sudah siap-siap menghadap Pak Bupati, berjumpa dengan ajudannya, duduk di ruang tamunya menunggu Pak Bupati. Padahal Pak Bupati menyuruh kita jam 1 ketemu dengan saya, jam 10 bahkan jam 9 kita sudah siap-siap pakai baju bagus, pakai sepatu licin untuk berjumpa dengan Pak Bupati. Ini jamaah sekalian, kita berjumpa dengan yang menciptakan Bapak Bupati, yang menciptakan Bapak Presiden, yang menciptakan alam semesta. Tetapi kita meremehkan waktu sholat ini. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul a'mali afdalu. Dari Ibnu Mas'ud berkata, setelah mendengar sabda, ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ketika kita benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, zuhur jam 12, jam 11 lewat sudah mandi, bahagia hati ini berjumpa dengan Allah. Inilah terkadang jamaah sekalian, kita tuh lalai, kita tuh lupa bahwa kita hidup ini akan mati kita semua ini. Maka para ulama, jangan bosan-bosan menyampaikan tentang maut, karena maut ini meluluhkan hati kita tentang kelezatan dunia yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui jamaah sekalian, syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi mati. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak yang segar bugar mati. 2 minggu kemarin jamaah sekalian, warga kami sholat maghrib mengantarkan anaknya ke masjid. Sholat isya dijemput anaknya. Kemudian setelah itu dia belanja ke warung. Intinya sehat segar bugar. Jam 9 malam membuatkan teh untuk suaminya. Berkata kepada suaminya, "Ayah, aku pusing." Ketika itu langsung meninggal dunia. Anaknya masih umur 2 bulan, masih muda, 28 tahun, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah untuk kita semua yang hadir di sini, bahwa yang namanya maut begitu cepat. Allah tak pandang bulu, ketika ajal sudah datang tak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Maka perbanyak ingat maut. Jangan mudah meremehkan sholat. Terkadang azan berkumandang, maaf ya Allah, agi meeting, maaf ya Allah, agi rapat kami ini ya Allah. Betapa sering kita meremehkan waktu sholat. Inilah dosa untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
belum dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Betapa banyak lisan kita menyakiti saudara kita. Lisan ini tajam, akhi, tajam. Banyak saudara kita terluka dengan lisan-lisan kita. Oleh karena itu perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian, manusia telah dijamin surga. Dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau istighfar, mohon ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali istighfar. Itu surga sudah jelas. Kita surga belum jelas. Mata banyak maksiat, telinga banyak maksiat, lisan sering menyakiti saudara kita. Maka sudah sebanyaknya kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sadarkan jiwa kita, kita hidup di dunia tidak lama. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita tergolong manusia celaka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Ramadan ini perbanyak istighfar kepada Allah. Orang baik itu bukan orang tidak pernah melakukan dosa, bukan. Orang baik itu adalah orang ketika berdosa, bermaksiat langsung istighfar kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang baik. Tidak ada orang dunia tidak ada salah, tidak ada. Semua pernah berdosa. Semua pernah maksiat. Akan tetapi ketika bermaksiat langsung istighfar kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang baik. Yang kedua, jamaah sekalian, jangan sampai kita orang tua masih hidup akan tetapi tidak mengantarkan kita masuk surga. Maksud hadis ini adalah, jamaah sekalian, peluang kita masuk surga itu besar dengan kita berbakti dengan kedua orang tua kita. Maka jangan sia-siakan ketika orang tua masih hidup. Maka itulah peluang terbesar bagi kita seorang anak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Oleh karena itu peluang besar bagi kita di bulan Ramadan ini untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, jamaah sekalian, jangan sampai kita celaka gara-gara nama Muhammad disebut tidak bersolawat. Al-bakhilu man dzukitu inda falam sholli alayya. Tirmidzi. Orang yang paling bakhil adalah ketika namaku disebut tidak bersolawat. Oleh karena itu perbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.